Pagi itu, matahari baru saja menyingkap tirai langit. Cahaya keemasan menyelinap melalui celah-celah jendela rumah sederhana yang ditempati Aisyah Rahmawati bersama suaminya, Fajar Adinata. Rumah itu bukan milik mereka berdua. Itu adalah rumah besar peninggalan orang tua Fajar, di mana mereka tinggal bersama keluarga besar, sebuah rumah yang selalu penuh suara, penuh aturan, dan penuh ketidaknyamanan bagi Aisyah. Aisyah berdiri di dapur, tangannya cekatan mengiris bawang, sementara pikirannya melayang entah kemana. Matanya sedikit sembab, sisa tangisan malam sebelumnya. Hampir setiap malam, ia menangis diam-diam di balik pintu kamar, berusaha tidak terdengar oleh suaminya. Ia tak ingin Fajar merasa semakin tertekan. Suaminya sudah cukup menderita karena harus berada di antara dua pihak, istrinya yang ia cintai dan ibunya yang keras kepala. Bau bawang goreng memenuhi udara ketika pintu dapur berderit. Sulastri, ibu mertua Aisyah, masuk dengan wajah masam. Tatapannya menusuk, seperti biasa, membuat Aisyah menunduk tanpa sadar. "Masak apa lagi kamu?" Suara Sulastri terdengar tajam, penuh kecurigaan. "Ini, Bu, tumis sayur untuk sarapan," jawab Aisyah lirih, berusaha terdengar sopan. Dengus Sulastri. "Jangan boros-boros pakai minyak. Harga barang naik. Kamu tahu? Kalau kamu yang pegang dapur, habis semua nanti." Aisyah terdiam. Rasanya ia ingin membela diri, ingin berkata bahwa ia selalu berhitung, selalu hemat, bahkan sering mengurangi porsi makannya sendiri demi memastikan semua anggota keluarga cukup. Namun, kata-kata itu tertahan di kerongkongan. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan, di mata mertuanya, ia tetap salah. "Kalau bukan karena Fajar, sudah lama aku suruh kamu pergi dari rumah ini," lanjut Sulastri, sengaja mengeraskan suara agar terdengar oleh siapapun yang ada di ruang tengah. "Kamu itu cuma beban. Tidak bisa kasih apa-apa ke keluarga." Ucapan itu menusuk hati Aisyah, tapi ia menunduk semakin dalam. Tangan yang memegang sendok bergetar, namun ia berusaha tetap fokus mengaduk tumisan. Di dalam hatinya, luka itu makin menganga. Betapa sering ia mendengar kata-kata serupa, tapi tetap saja rasa sakitnya tidak pernah berkurang. Fajar muncul dari arah kamar, wajahnya masih terlihat lelah. Ia bekerja keras setiap hari, bahkan di akhir pekan sering masih mengurus pekerjaan tambahan. Ia melihat istrinya di dapur, lalu melirik ibunya yang sedang duduk dengan wajah penuh kejengkelan. Fajar tahu, suasana pagi itu lagi-lagi dipenuhi ketegangan. "Ibu, jangan begitu terus sama Aisyah," katanya, mencoba menengahi. Namun Sulastri langsung melotot. "Kamu diam, Jar. Kalau bukan karena aku, kamu tidak bisa jadi seperti sekarang. Masa kamu lebih bela istrimu daripada ibumu sendiri?" Fajar menghela napas, tak kuasa membantah. Ia tahu setiap kali ia mencoba membela Aisyah, yang ada hanya pertengkaran besar. Ia memilih menahan diri, meski hatinya sakit melihat Aisyah diperlakukan seperti itu. Aisyah menoleh sekilas pada suaminya. Ada rasa lega karena Fajar mencoba membela, tapi sekaligus getir karena suaminya tidak pernah bisa benar-benar melawan ibunya. Sarapan pun tersaji di meja makan. Ratna, kakak ipar Aisyah, sudah duduk dengan wajah sok sibuk men-scroll ponselnya. Sesekali ia melemparkan tatapan sinis ke arah Aisyah. Bagas, adik ipar yang masih kuliah, hanya makan sambil diam, tak pernah berani ikut campur. Ketika semua duduk, Sulastri kembali membuka mulut. "Lihat, semua diurus sama dia. Tapi kalau makanannya nggak enak, jangan salahkan aku yang ngomel. Aku sudah bilang, dia itu tidak bisa apa-apa selain nyusahin." Ratna terkekeh kecil. "Iya, Bu. Dari dulu juga aku heran, apa sih yang dilihat Mas Fajar dari dia? Wajah biasa, keluarga biasa, nggak ada kerjaan juga." Kata-kata itu membuat dada Aisyah sesak. Ia ingin berdiri, ingin berteriak bahwa ia bukan tidak bisa bekerja, tapi memilih fokus mengurus rumah karena permintaan Fajar. Ia ingin berkata bahwa keluarganya memang sederhana, tapi ia dibesarkan dengan kasih sayang dan nilai-nilai luhur. Namun, sekali lagi, lidahnya keluh. Ia hanya bisa menelan hinaan itu bersama nasi yang terasa hambar di mulutnya. Setelah sarapan, Fajar berangkat kerja lebih awal. Sebelum keluar, ia sempat meraih tangan Aisyah, menggenggam erat seolah memberi kekuatan. "Sabar ya, sayang," bisiknya. Aisyah hanya mengangguk, meski matanya berkaca-kaca.
Hari-hari Aisyah berjalan dengan pola yang sama. Pagi membantu di dapur, siang membersihkan rumah, sore menyiapkan makan malam. Semua ia lakukan tanpa keluhan, meski hatinya sering menangis. Setiap kali ia salah sedikit saja, Sulastri langsung mencaci. Bahkan ketika semua berjalan baik, tetap ada alasan untuk menyalahkannya. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Aisyah duduk di tepi ranjang, menatap suaminya yang tertidur pulas. Ia menyentuh pipi Fajar dengan lembut. "Aku bertahan karena aku mencintaimu," bisiknya pelan, nyaris tanpa suara. Air mata jatuh membasahi pipinya. Ia tidak tahu sampai kapan ia bisa kuat menghadapi perlakuan mertuanya. Tapi untuk saat ini, demi Fajar, ia memilih tetap di sini. Di luar kamar, suara angin malam berdesir melalui jendela. Seolah menjadi saksi bisu dari seorang perempuan yang tengah berjuang antara cinta, harga diri, dan luka batin yang semakin hari semakin dalam. Aisyah tahu, cepat atau lambat, akan ada saatnya ia tidak bisa terus diam. Akan ada waktu di mana ia harus berdiri, bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi martabatnya sebagai seorang istri. Namun, ia belum tahu, badai besar yang akan segera datang akan menguji kesabarannya hingga batas terakhir. Hari itu matahari bersinar terik. Udara di rumah besar keluarga Fajar terasa panas bukan hanya karena cuaca, tapi juga karena kesibukan yang memenuhi setiap sudut ruangan. Pesta ulang tahun Wiratama, ayah mertua Aisyah, hanya tinggal beberapa hari lagi. Seluruh keluarga sibuk mempersiapkan acara yang kabarnya akan dihadiri banyak kerabat, bahkan beberapa kolega bisnis. Aisyah sejak pagi sudah mondar-mandir di dapur. Tangan kecilnya cekatan mengupas bawang, mengiris cabai, dan menyiapkan bumbu yang akan dipakai untuk memasak dalam jumlah besar. Wajahnya berkilau oleh keringat. Namun ia tak mengeluh. Baginya, bekerja keras lebih baik daripada duduk diam mendengarkan sindiran yang tak henti-henti. Di ruang tamu, Sulastri duduk di kursi panjang, memberi instruksi pada semua orang. Suaranya terdengar seperti komando, keras dan tak bisa dibantah. "Ratna, kamu hubungi lagi catering cadangan. Jangan sampai ada makanan yang kurang. Bagas, kamu bantu pasang dekorasi di halaman depan. Dan kamu," tatapannya beralih ke Aisyah yang muncul sebentar dari dapur. "Jangan cuma mondar-mandir. Pastikan dapur rapi, jangan bikin malu kalau nanti tamu lihat berantakan." Aisyah menunduk, mengangguk pelan. "Iya, Bu." Ratna yang sedang memegang ponsel terkekeh sinis. "Bu, kalau suruh dia sih harus diawasi. Kalau enggak, bisa-bisa tamunya makan nasi gosong." Suara tawa kecil terdengar. Sulastri ikut tersenyum tipis, seolah setuju dengan lelucon itu. Aisyah kembali masuk ke dapur dengan hati perih. Ia tahu, apapun yang ia lakukan akan selalu terlihat salah di mata mereka. Fajar sore itu baru pulang dari kantor. Begitu masuk, ia melihat istrinya sibuk membereskan sayuran di meja dapur. Rambut Aisyah sedikit berantakan, wajahnya pucat, dan keringat menetes di pelipisnya. Hati Fajar terasa diremas. Ia mendekat, menyentuh pundaknya. "Sayang, istirahat dulu sebentar. Kamu dari tadi belum berhenti," katanya lembut. Aisyah tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mas. Masih banyak yang harus dikerjakan. Aku takut dimarahi kalau terlihat santai." Belum sempat Fajar menjawab, suara ibunya terdengar dari ruang tamu. "Fajar, kamu jangan manja-manjain dia terus. Kalau dia capek sedikit, itu wajar. Namanya juga menantu, harus tahu diri kerja di rumah mertua." Fajar menoleh, wajahnya tegang. Ia ingin membantah, tapi Aisyah lebih dulu menggenggam tangannya, memberi isyarat agar ia tidak memperpanjang masalah. Fajar akhirnya hanya menarik napas panjang dan memilih keluar untuk membantu Bagas di halaman. Sementara itu, Aisyah kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya. Dadanya sesak, tapi ia paksa bibirnya tetap tersenyum. Hari-hari menjelang pesta semakin melelahkan. Setiap pagi Aisyah sudah harus bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu dilanjutkan dengan membersihkan rumah yang luasnya seperti tak ada habisnya. Ratna jarang sekali turun tangan, lebih banyak mengatur lewat mulut sambil sibuk dengan ponselnya. Bagas masih mending, setidaknya ia membantu memasang tenda dan kursi di halaman depan. Namun, tetap saja beban terbesar jatuh ke pundak Aisyah. Satu sore, ketika Aisyah sedang mengepel lantai ruang tengah, Ratna masuk dengan wajah sinis.
Aisyah, jangan lupa cuci semua gelas kristal di lemari. Nanti banyak tamu, jangan bikin malu. Jangan sampai ada yang bau apek. Aisyah berhenti sejenak, mengangguk pelan. Baik, Kak. Ratna melipat tangan di dada. Dan kalau bisa, jangan ikut nongol terlalu banyak di pesta. Kamu tahu sendiri kan, keluarga besar suka ngomong, jangan bikin Mas Fajar malu. Kata-kata itu bagai cambuk di dada Aisyah. Ia mengangguk lagi, padahal hatinya menangis. Betapa kejamnya perlakuan keluarga ini. Ia tak pernah melakukan kesalahan fatal, tapi selalu dianggap hina. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Aisyah masih duduk di dapur. Ia sedang mengelap piring satu persatu. Lampu dapur yang temara membuat bayangannya tampak lesu. Fajar masuk diam-diam, lalu duduk di samping istrinya. "Kamu kenapa belum tidur?" tanyanya. "Aku mau pastikan semua piring bersih, Mas. Aku takut kalau besok ada yang kotor, aku dimarahi lagi." Fajar meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. "Kamu sudah lakukan yang terbaik. Sayang, jangan dengarkan mereka. Aku ada di pihakmu." Aisyah tersenyum getir. "Tapi Mas, rasanya, semakin aku berusaha, semakin aku dianggap tidak berguna." Fajar menatap istrinya lama, matanya penuh iba. Ia ingin sekali membawa Aisyah pergi dari rumah ini, tinggal di rumah sendiri, meski kecil sekalipun. Namun, kondisi ekonomi belum memungkinkan. Semua tabungan mereka masih dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian bahkan diam-diam untuk membantu biaya rumah tangga besar ini. Hari pesta semakin dekat. Sulastri semakin sering menyindir. "Aisyah, kamu jangan bikin malu nanti. Ingat, semua tamu itu penting. Kalau ada yang tanya kamu siapa, bilang saja kamu istri Fajar. Tapi jangan banyak bicara. Biar aku yang menjamu." Aisyah hanya menjawab pelan, "Iya, Bu." Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan dirinya bisa kuat menerima semua perlakuan ini? Apakah tidak ada satupun yang bisa melihat ketulusannya? Pagi hari sebelum pesta, rumah sudah ramai oleh suara pekerja yang memasang dekorasi. Tenda putih berdiri megah di halaman, kursi-kursi ditata rapi, dan lampu-lampu hias menggantung indah. Dari luar, rumah itu tampak megah, penuh kemeriahan. Namun, di dalam hati Aisyah, yang ada hanya kesepian dan luka. Saat ia sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur, Rani, sahabatnya, datang membawa kue. Ia sengaja mampir untuk membantu. "Aisyah, kamu kelihatan capek sekali," kata Rani prihatin. Aisyah tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja. Memang begini rutinitasku." Rani menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu jangan terlalu banyak diam, yah. Aku tahu kamu kuat, tapi kalau kamu terus ditindas begini, nanti mereka makin seenaknya." Aisyah hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tahu Rani benar, tapi lidahnya selalu keluh saat harus membela diri di depan mertua. Hari itu berlalu dengan cepat. Malam pesta pun semakin dekat. Aisyah merasa perutnya mulas, bukan karena sakit, tapi karena cemas. Ia tahu, di depan keluarga besar, Sulastri mungkin akan kembali merendahkannya. Tapi ia mencoba menyiapkan hati. Di kamar, ia menatap gaun sederhana yang akan dikenakannya. Gaun itu bukan gaun mahal, hanya pemberian ibunya yang ia rawat dengan baik. Ia mengelus kainnya, mencoba menguatkan diri. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "kuatkan aku menghadapi semua ini." Di ruang tamu, suara musik sudah diputar. Tamu-tamu mulai berdatangan. Aroma makanan memenuhi udara. Tawa dan canda terdengar. Namun di hati Aisyah, hanya ada doa agar malam itu tidak menjadi malam yang penuh luka. Ia tidak tahu, justru di pesta itu, harga dirinya akan diinjak lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Rumah keluarga besar Fajar malam itu penuh dengan cahaya lampu dan suara musik yang riuh. Aroma masakan khas Jawa yang menggugah selera tercium dari dapur hingga ke halaman depan. Semua orang sibuk dengan perannya masing-masing. Ada yang tertawa sambil mengobrol, ada yang menyiapkan hidangan, ada pula yang sibuk menyambut tamu yang datang silih berganti. Pesta ulang tahun Wiratama, ayah mertua Aisyah, memang selalu digelar dengan megah. Bagi Aisyah, malam itu seharusnya menjadi kesempatan untuk menunjukkan baktinya. Ia sudah bekerja keras sejak pagi,
memasak, mencuci piring, menyiapkan dekorasi, bahkan memastikan para tamu mendapat suguhan yang layak. Bajunya sederhana, kebaya coklat muda yang ia jahit sendiri berminggu-minggu sebelumnya. Rambutnya ia sanggul seadanya, tidak seindah para perempuan lain yang duduk dengan anggun di kursi ruang tamu. Tapi ia tetap tersenyum, berusaha menjaga harga dirinya di tengah keluarga besar yang selalu membuatnya merasa asing. Fajar sempat menggenggam tangannya sebelum pesta dimulai. Sabar ya, sayang. Kita jalani saja malam ini. Jangan hiraukan kata-kata yang mungkin keluar dari ibu. Ucapannya itu terdengar seperti doa, sekaligus peringatan. Aisyah hanya mengangguk. Hatinya berdebar. Seakan ia tahu bahwa malam itu akan membawa luka baru. Ketika tamu-tamu mulai berdatangan, Sulastri, ibu mertua Aisyah, tampil bak ratu pesta. Kebaya biru tua berpayet melekat indah di tubuhnya. Ia berjalan dengan kepala tegak, bibirnya menyunggingkan senyum yang hanya setengah hati, menyapa para tamu dengan wibawa yang penuh kepalsuan. Di balik sikap anggunnya, ia selalu menyimpan rasa tidak suka pada Aisyah. Aisyah berusaha sibuk dengan tugasnya. Ia membawa nampan berisi minuman, membagikannya satu persatu kepada para tamu. Beberapa saudara jauh Fajar menyambutnya ramah, ada yang memuji kesopanannya, ada pula yang sekadar mengangguk. Namun, dari sudut ruangan, tatapan Sulastri menusuk tajam, seolah ingin mengatakan, kau bukan bagian dari kami. Ratna, kakak ipar Aisyah, duduk manis di dekat ibunya. Sesekali ia ikut menatap sinis, lalu tersenyum puas setiap kali melihat Aisyah lewat dengan peluh yang menetes di pelipis. Baginya, Aisyah hanyalah seorang perempuan kampung yang beruntung karena dinikahi oleh Fajar, adik yang menurutnya layak mendapatkan wanita jauh lebih berkelas. Acara makan malam dimulai dengan doa. Semua orang duduk mengelilingi meja panjang yang penuh dengan hidangan. Aisyah memilih duduk di kursi paling pinggir, jauh dari pusat perhatian. Ia tidak ingin mengganggu, tidak ingin menjadi bahan gosip. Namun, justru dari sanalah bencana dimulai. Seorang tamu, tante jauh dari pihak Wiratama, menoleh ke arah Aisyah. Oh, jadi ini menantu barunya, ya? Cantik, sopan, rajin pula. Beruntung sekali Fajar dapat istri begini. Aisyah tersenyum kikuk, menunduk hormat. Terima kasih, Bu. Namun, sebelum ia sempat melanjutkan, suara Sulastri terdengar nyaring di tengah ruangan. Ah, jangan salah, Bu. Cantik mungkin iya, tapi soal berguna, itu masih bisa diperdebatkan. Suasana meja makan mendadak hening. Beberapa tamu terbatu kecil, ada yang pura-pura sibuk menyendok sayur untuk mengalihkan suasana. Aisyah membeku di kursinya. Darahnya serasa berhenti mengalir. Ia menunduk semakin dalam, mencoba menahan air mata yang siap tumpah. Fajar menoleh pada ibunya. Wajahnya memerah. Ibu, suaranya bergetar, mencoba menahan diri. Tapi Sulastri tidak berhenti. Ia melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Saya ini bicara apa adanya. Dari dulu saya selalu bilang, Fajar itu laki-laki yang pintar, rajin bekerja, masa depannya cerah. Tapi apa yang dia dapat dari pernikahan ini? Hanya tambahan beban. Saya yang lihat sendiri, tidak ada yang bisa dibanggakan dari menantu ini. Cuma tahu merepotkan. Ratna menimpali dengan tawa kecil. Benar juga sih, Bu. Kalau bukan karena Fajar yang sabar, mungkin sudah dari dulu dia. Ratna. Fajar memotong dengan suara tinggi. Namun, kerusakan sudah terjadi. Tamu-tamu mulai saling pandang, beberapa berusaha menutupi ekspresi tidak enaknya. Wiratama hanya menghela napas panjang, seolah sudah terbiasa dengan ledakan istrinya. Aisyah merasa tubuhnya panas dingin. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti belati. Ia berusaha bangkit dari kursi dengan alasan mengambil minuman, padahal ia hanya ingin keluar dari ruang itu, menjauh dari tatapan penuh iba maupun sinis. Tapi sebelum ia sempat melangkah, Sulastri kembali menahan dengan kalimat yang lebih menyakitkan. Kalau memang tidak sanggup, ya sudah. Tidak usah pura-pura jadi bagian dari keluarga ini. Malam ini saja. Lebih baik kau keluar. Tidak usah duduk di sini membuat suasana jadi canggung. Kata-kata itu bagai petir yang menyambar. Semua mata kini benar-benar tertuju pada Aisyah. Beberapa menutup mulut. Tidak percaya Sulastri bisa berkata sekejam itu di hadapan banyak orang.
Aisyah merasakan lututnya lemas. Ia ingin membela diri, ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Sakit hatinya begitu dalam, lebih dalam dari luka apapun yang pernah ia rasakan. Ia hanya bisa menunduk, lalu berbalik meninggalkan ruangan dengan langkah gontai. Air matanya jatuh satu persatu ketika ia tiba di teras. Dari dalam rumah, suara musik pesta kembali terdengar, riuh seakan tak terjadi apa-apa. Seakan dirinya tidak pernah ada. Seakan keberadaannya hanyalah gangguan. Di dalam, Fajar berdiri dengan wajah merah padam. Ibu sudah keterlaluan, bentaknya. Namun, Sulastri hanya melipat tangan di dada, wajahnya tetap keras. Aku hanya jujur, Jar. Lebih baik kau sadar sekarang daripada terlambat. Menikah dengan perempuan itu hanya akan menyeretmu ke bawah. Fajar mengepalkan tangan, matanya berkaca-kaca. Dia istriku, Bu. Istriku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkannya, bahkan ibu sekalipun. Suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi penuh ketegangan. Wiratama mencoba menengahi dengan suara beratnya, menyuruh semua kembali tenang. Namun, luka yang baru saja terbuka tidak bisa begitu saja ditutup. Di luar, Aisyah berdiri memandangi langit malam yang bertabur bintang. Hatinya remuk, seolah seluruh dunia menertawakan dirinya. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Satu hal yang ia tahu, malam itu telah menggoreskan luka yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Malam itu terasa begitu panjang bagi Aisyah. Sejak meninggalkan ruang pesta, ia tak berhenti menangis di teras samping rumah. Tangisnya teredam. Ia berusaha menahannya agar tidak terdengar orang lain, tapi tubuhnya bergetar hebat, dadanya sesak seolah udara enggan masuk ke paru-parunya. Pesta di dalam rumah masih berlangsung dengan suara tawa dan musik yang riuh. Seakan-akan tidak ada hati yang sedang hancur di luar sana. Ia duduk di bangku kayu, menatap kosong ke halaman gelap. Sinar lampu hanya menerangi sebagian taman, sisanya tenggelam dalam bayangan. Dalam diamnya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa salahku? Apa dosaku sampai aku harus dipermalukan begini? Pintu terbuka, langkah kaki mendekat. Fajar muncul dengan wajah tegang, matanya mencari-cari sosok istrinya yang duduk memunggunginya. Sayang, panggilnya pelan. Aisyah cepat-cepat menghapus air matanya, mencoba menenangkan wajah yang basah. Namun, suaranya parau ketika menjawab, kenapa kau keluar? Bukankah tamu-tamu masih banyak? Aku tidak peduli tamu. Aku peduli padamu. Fajar duduk di sampingnya, menggenggam tangannya yang dingin. Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak bisa menahan ibu. Dia sudah keterlaluan. Aisyah menoleh, menatap suaminya dengan mata bengkak. Aku sudah berusaha. Jar, aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk diterima. Aku bantu semua yang bisa kubantu. Aku rela disindir setiap hari. Tapi malam ini, aku tidak kuat lagi. Apa aku memang tidak pantas ada di keluargamu? Jangan bicara begitu. Fajar segera menangkis. Suaranya tegas. Kau pantas. Kau istriku, Ais. Aku yang memilihmu, bukan orang lain. Jangan biarkan kata-kata ibu menghancurkanmu. Aku ada di sisimu. Meski Fajar mencoba menguatkan, luka itu terlalu dalam. Aisyah menunduk. Air matanya kembali jatuh. Tapi bagaimana aku bisa hidup di antara orang-orang yang membenciku? Jar? Bagaimana aku bisa bertahan, kalau setiap langkahku selalu salah di mata mereka? Fajar menarik napas panjang, wajahnya menegang. Ia ingin sekali mengatakan bahwa mereka bisa pergi dari rumah itu, memulai hidup baru jauh dari bayang-bayang ibunya. Tapi kenyataan tidak semudah itu. Ia adalah anak laki-laki yang masih diikat rasa tanggung jawab terhadap orang tuanya. Apalagi ayahnya, Wiratama, meski diam, tetap butuh perhatian. Izinkan aku menanggung ini bersamamu, ucap Fajar akhirnya. Aku janji, aku tidak akan diam lagi kalau ibu merendahkanmu. Kau bukan sendirian, Ais. Ucapan itu memang sedikit menenangkan hati Aisyah, tapi rasa sakit tetap menghantui. Ia tahu cinta Fajar tulus, tapi cintanya seakan tidak cukup untuk melindunginya dari mulut tajam mertuanya. Malam itu, Aisyah memilih tidur lebih awal di kamar tamu belakang. Ia tidak ingin lagi menatap wajah orang-orang yang baru saja membuatnya malu. Fajar menemaninya,
duduk di sisi ranjang hingga Aisyah terlelap dengan mata bengkak. Di luar kamar, pesta masih berlanjut. Suara musik dan gelak tawa terasa seperti penghinaan yang berulang. Keesokan paginya, rumah besar itu sudah kembali tenang. Balon-balon pesta yang kemarin menghiasi ruang tamu kini kempis, piring-piring kotor menumpuk di meja, dan sisa makanan bertebaran. Aisyah bangun paling pagi, seperti biasa. Meski hatinya remuk, ia tetap mengambil kain lap dan mulai membersihkan. Baginya, bekerja adalah cara untuk melupakan luka, meski sementara. Ketika ia sedang membereskan meja, suara langkah berat terdengar. Wiratama masuk, masih mengenakan piyama. Lelaki tua itu menatap Aisyah beberapa detik tanpa bicara. Wajahnya sulit dibaca antara iba, marah, atau hanya lelah menghadapi drama keluarganya. "Kau bangun pagi sekali," katanya akhirnya. Aisyah berhenti sebentar, lalu mengangguk kecil. "Saya hanya ingin bereskan rumah, Pak, supaya nanti tidak merepotkan orang lain." Wiratama mendengus. "Kau tidak usah memikirkan itu. Biarkan pembantu yang mengurus. Kau istirahat saja." Aisyah hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia merasa perkataan itu bukan bentuk perhatian, melainkan cara halus untuk menyuruhnya tidak ikut campur. Tak lama kemudian, Sulastri muncul dari arah dapur. Wajahnya segar, seakan tidak pernah terjadi apa-apa semalam. Ia duduk di kursi ruang tamu, menyeduh teh, lalu melirik Aisyah dengan tatapan dingin. "Kau masih di sini rupanya," katanya lirih namun penuh sindiran. Aisyah menunduk, pura-pura sibuk menyapu. Ia tidak ingin membalas, tidak ingin memperpanjang luka. Namun, Sulastri tidak berhenti. "Kemarin itu aku bicara apa adanya. Kalau kau sakit hati, itu urusanmu. Aku hanya tidak mau Fajar semakin hancur karena salah pilih istri." Kata-kata itu menusuk lagi. Aisyah menggenggam erat gagang sapu, menahan gemetar di tangannya. Ia ingin sekali melawan, tapi bayangan wajah Fajar menahannya. Ia tahu jika ia menjawab, pertengkaran akan semakin panas. Fajar muncul tepat waktu. Ia baru turun dari kamar, wajahnya kusut karena kurang tidur. Begitu melihat ibunya dan istrinya di satu ruangan, ia tahu ada api yang siap menyala. "Ibu, tolong jangan mulai lagi," katanya tegas. "Aisyah sudah cukup sakit kemarin. Jangan tambah lagi." Sulastri menatap anaknya, lalu tersenyum tipis. "Kau membela dia lagi. Padahal sudah jelas-jelas aku bicara demi kebaikanmu." "Tidak, Bu. Itu hanya menyakiti. Demi Tuhan, kalau ibu terus seperti ini, aku bisa pergi dari rumah ini." Ancaman itu membuat suasana hening. Wiratama yang sejak tadi duduk hanya menghela napas panjang, lalu pergi tanpa sepatah kata. Sulastri terdiam sejenak, wajahnya keras. Ia tidak terbiasa anaknya berbicara sekeras itu. Namun, bukannya luluh, hatinya justru semakin dipenuhi amarah. Hari-hari setelah pesta berjalan penuh ketegangan. Aisyah memilih lebih banyak diam, mengurung diri di kamar, atau pergi keluar rumah dengan alasan belanja ke pasar. Setiap kali ia berada di rumah, ia merasa seperti berada di medan perang. Selalu waspada, selalu menunggu kapan serangan kata-kata itu datang lagi. Di dalam hatinya, luka itu semakin membesar. Ia mulai meragukan perannya sebagai istri. Ia mulai bertanya-tanya apakah cinta saja cukup untuk membuatnya bertahan. Fajar berusaha sekuat tenaga menenangkan, menghibur, meyakinkan bahwa ia tidak salah. Tapi semakin Aisyah diam, semakin ia sadar bahwa luka batin itu tidak bisa sembuh hanya dengan kata-kata manis. Aisyah sering menangis sendirian di kamar mandi, memastikan tidak ada yang tahu. Ia merasa kecil, tidak berharga, seakan hidupnya hanya diisi hinaan. Ia mencintai Fajar, tapi hatinya semakin rapuh. Suatu sore, ketika ia duduk di halaman belakang, Aisyah menulis di buku catatannya. Ia menuliskan perasaan yang selama ini terpendam, semua sakit hati, semua tangisan yang tak pernah ia ungkapkan. Setiap kata yang tertulis membuat hatinya semakin sesak. "Aku bukan boneka. Aku punya hati. Tapi kenapa aku selalu dianggap beban? Apa artinya semua pengorbananku kalau hanya dianggap sampah? Aku ingin pergi. Aku ingin bebas dari semua ini. Tapi, bagaimana dengan cintaku pada Fajar?" Air matanya menetes membasahi kertas. Ia sadar,
Luka itu akan selalu ada jika ia tetap tinggal di rumah itu. Ia sadar, diamnya hanya membuat orang lain semakin berani menginjak harga dirinya. Dan di sanalah, di tengah luka yang terpendam, perlahan tumbuh tekad yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Tekad untuk suatu hari berdiri dengan harga dirinya sendiri. Hari-hari setelah pesta itu berjalan seperti mimpi buruk yang tak berujung bagi Aisyah. Ia masih tinggal di rumah besar keluarga Fajar, tapi jiwanya seolah sudah pergi. Tubuhnya hadir, namun hatinya kosong. Setiap pagi ia tetap melakukan rutinitas seperti biasa, memasak, membersihkan, menyiapkan kebutuhan suaminya. Tapi semua itu kini ia lakukan tanpa semangat. Seolah setiap gerakan hanyalah otomatis, bukan karena keikhlasan yang lahir dari hati. Sulastri masih dengan perangainya yang sama. Sesekali ia melemparkan sindiran, meski tidak selalu setajam malam pesta. Mungkin karena Fajar mulai sering menegur, atau mungkin karena ada tamu lain yang mendengar gosip setelah kejadian itu. Namun, bagi Aisyah, sekalipun sindiran itu lebih halus, rasanya tetap saja menampar. Ia seperti orang asing di rumah sendiri. Pada suatu pagi, setelah mengantar Fajar berangkat kerja, Aisyah duduk di teras rumah. Angin sepa-sepa menyentuh wajahnya, tapi tidak juga menenangkan hati. Ia menatap jalan yang sepi, lalu tiba-tiba terlintas nama yang selalu bisa membuatnya merasa sedikit lega. Rani. Rani adalah sahabat lamanya sejak SMA, seorang perempuan yang kini bekerja sebagai guru di sekolah swasta. Meski mereka jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, hubungan mereka tidak pernah pudar. Rani selalu menjadi tempat Aisyah bercerita. Orang yang tidak pernah menghakimi, orang yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Tanpa berpikir panjang, Aisyah meraih ponselnya. Dengan jari yang sedikit gemetar, ia mengirim pesan singkat. "Ran, kamu sibuk hari ini? Aku butuh teman ngobrol." Tidak lama kemudian, balasan datang. "Aku ada waktu siang ini. Ketemu di warung kopi dekat taman kota." "Ya, aku tunggu kamu." Aisyah menghela napas panjang. Hatinya sedikit lega, meski masih penuh luka. Ia menyiapkan diri, mengganti baju dengan gamis sederhana berwarna biru pucat, lalu keluar rumah dengan alasan belanja. Ia tidak ingin lagi menghadapi pertanyaan panjang dari mertuanya tentang kemana ia pergi. Warung kopi itu tidak besar, tapi nyaman. Dindingnya dihiasi lukisan kayu, dan aroma kopi hangat bercampur dengan roti bakar memenuhi ruangan. Aisyah tiba lebih dulu, memilih duduk di sudut dekat jendela, tempat ia bisa melihat lalu lintas di luar. Tak lama kemudian, Rani datang dengan senyum hangatnya. "Aisyah," panggil Rani sambil merentangkan tangan. Aisyah berdiri, memeluk sahabatnya erat-erat. Dan tanpa bisa ditahan, air matanya jatuh begitu saja. Rani terkejut, tapi segera membelai punggung Aisyah. "Hei, apa yang terjadi? Kamu kenapa?" Mereka duduk, dan Aisyah mencoba menenangkan diri. Pelayan datang membawa 2 gelas teh manis hangat, pesanan Rani untuk memulai obrolan. Suasana di sekitar cukup ramai, tapi di sudut itu, mereka merasa seakan hanya ada berdua. Aku sudah tidak kuat lagi, Ran," ucap Aisyah dengan suara parau. "Aku merasa setiap hari hidupku hanya dipenuhi hinaan. Mertuaku, dia tidak pernah berhenti menyakitiku. Bahkan di pesta keluarga, dia mengusirku di depan banyak orang. Aku dipermalukan seolah aku ini sampah." Rani terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya menatap dalam, menunjukkan bahwa ia benar-benar peduli. "Astaga, Ais, bagaimana bisa seseorang setega itu? Aku tahu mertuamu keras. Tapi sampai mengusirmu di depan keluarga besar? Itu sudah keterlaluan." Aisyah mengusap pipinya, meski air matanya masih menetes. "Aku diam, Ran. Aku tidak melawan. Aku hanya keluar ruangan, menahan tangis. Aku takut kalau aku bicara, keadaan jadi makin buruk. Tapi diamku ini membuat aku merasa semakin hancur. Aku seperti tidak punya harga diri lagi." Rani menggenggam tangan sahabatnya erat-erat. "Ais, dengarkan aku. Diammu itu mulia, tapi bukan berarti kamu harus selalu mengalah. Kalau kamu terus membiarkan dirimu diinjak-injak, mereka akan semakin berani. Kamu punya hak untuk dihargai, kamu punya hak untuk bicara. Tapi aku takut, Ran. Kalau aku melawan, aku takut Fajar semakin tertekan.
Dia sudah sering menegur ibunya karena aku. Aku tidak ingin membuatnya semakin sulit. Fajar mencintaimu, kan? Tanya Rani lembut. Aisyah mengangguk. Iya. Dia selalu ada untukku. Dia membela aku, meski kadang aku tahu dia bingung harus bagaimana di antara aku dan ibunya. Kalau begitu, kamu tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri, kata Rani tegas. Justru karena dia mencintaimu, kamu harus kuat. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu bukan perempuan lemah yang mudah diinjak. Kalau tidak, mertuamu tidak akan pernah berhenti. Dia harus tahu bahwa kamu punya keberanian. Aisyah menunduk. Kata-kata Rani seperti tamparan yang lembut, membuka matanya tentang hal yang selama ini ia abaikan. Selama ini ia selalu berpikir diam adalah cara terbaik untuk menjaga rumah tangga tetap utuh. Tapi ternyata diam justru membuatnya semakin menderita. Apa aku salah kalau aku ingin mereka tahu aku juga berharga? Ran? Tanyanya lirih. Tidak, Ais, jawab Rani tanpa ragu. Itu bukan salah. Itu hakmu. Kamu istri yang baik, kamu berjuang, kamu berkorban. Mereka tidak bisa buta selamanya. Tapi kamu juga harus belajar membela dirimu. Kamu tidak sendirian. Ada Fajar, ada aku, ada orang-orang yang benar-benar sayang sama kamu. Aisyah menggigit bibirnya, menahan isak. Aku lelah, Ran. Aku benar-benar lelah. Kadang aku berpikir, lebih baik aku pergi saja dari rumah itu. Tapi kalau aku pergi, aku akan kehilangan Fajar. Dan aku tidak sanggup. Rani menatapnya penuh empati. Jangan buru-buru ambil keputusan. Tapi kamu harus ingat, Ais, jangan biarkan orang lain menentukan harga dirimu. Kalau kamu terus dipermalukan, lambat laun kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Kamu harus berdiri, meski pelan-pelan. Jangan hanya jadi bayangan di rumah itu. Aisyah menghela napas panjang, mencoba mencerna kata-kata sahabatnya. Dalam hatinya, ada rasa hangat yang muncul. Setidaknya, ada seseorang yang benar-benar mengerti perasaannya. Mereka berbincang lama siang itu. Aisyah menceritakan semua detail yang selama ini ia simpan sendiri. Sindiran sehari-hari, tatapan penuh benci, dan perasaan kecil yang selalu menghantuinya. Rani mendengarkan tanpa menyela, lalu sesekali memberikan nasihat yang menenangkan. Ketika sore menjelang, Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Meski lukanya belum sembuh, setidaknya ia tidak merasa sendirian lagi. Ia berterima kasih pada Rani, memeluknya erat sebelum berpisah. Kamu satu-satunya tempat aku bisa menangis tanpa malu, bisiknya. Rani tersenyum lembut. Dan aku akan selalu ada untukmu, Ais. Ingat, kamu bukan perempuan lemah. Kamu hanya perlu ingat lagi siapa dirimu. Dalam perjalanan pulang, Aisyah merenung dalam diam. Suara motor dan mobil yang berlalu lalang di jalan seakan hanya menjadi latar bagi pikirannya yang kacau. Ia sadar, Rani benar. Ia tidak bisa selamanya diam. Ia harus menunjukkan pada Sulastri bahwa ia juga punya harga diri. Saat memasuki halaman rumah, Aisyah berhenti sejenak. Rumah itu tampak besar dan megah. Tapi bagi Aisyah, rumah itu lebih mirip penjara. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ia masuk dengan hati yang sedikit lebih tegas. Luka itu memang masih ada. Tapi dari luka itulah tumbuh keberanian kecil. Dan malam itu, ketika ia menatap wajah Fajar yang tertidur lelah, ia berbisik pelan pada dirinya sendiri. Aku akan bertahan, tapi tidak dengan cara diam. Aku harus melawan dengan caraku. Langkah kaki Aisyah terdengar pelan ketika ia menuruni tangga rumah sore itu. Wajahnya tampak lelah. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, kata-kata tajam mertuanya di pesta beberapa hari lalu kembali terngiang, seakan menusuk telinga dan hatinya. Ia mencoba menutup luka itu dengan senyum, tapi perihnya masih begitu dalam. Di ruang tamu, Sulastri duduk dengan wajah kaku, tatapannya langsung tajam begitu melihat Aisyah lewat. Tanpa basa-basi, mulutnya sudah melontarkan kata yang membuat suasana pagi menjadi pekat. Kamu masih betah tinggal di sini, Syah? Setelah bikin malu keluarga di depan orang-orang, kamu nggak punya rasa malu? Ucapnya sinis, sambil menyesap teh hangat. Aisyah berhenti sejenak, menunduk. Tangannya yang gemetar menggenggam ujung dasternya. Ia ingin menjawab, ingin membela diri, tapi bibirnya keluh. Selama ini ia tahu,
kata-kata hanya akan berakhir menjadi senjata balik bagi Sulastri. Maka ia memilih diam. Namun diamnya justru membuat Sulastri semakin meradang. Dasar perempuan gak tahu diri. Kamu pikir dengan diam begini kamu kelihatan sabar? Tidak. Kamu itu kelihatan makin menyusahkan. Fajar yang baru keluar dari kamar mendengar ucapan itu. Wajahnya langsung memerah. Nadanya meninggi. Bu, cukup. Jangan terus-terusan hina Aisyah. Sulastri menatap anaknya dengan mata melebar. Fajar, kamu berani membela dia? Dia itu bikin kamu jatuh miskin, bikin nama keluarga kita jelek. Suasana rumah mendadak panas. Wiratama, ayah Fajar, duduk di pojok ruangan, hanya menghela napas panjang. Ia tidak ikut campur, seperti biasa. Baginya, konflik ibu dan menantu adalah sesuatu yang terlalu rumit untuk ia urai. Aisyah menunduk lebih dalam, mencoba menahan air matanya. Fajar menghampirinya, menggenggam tangannya erat. Aku capek. Yah, Bu, terus-terusan begini. Kenapa kalian gak bisa lihat kalau Aisyah itu sudah berusaha? Suaranya pecah. Tapi Sulastri tak tergerak. Berusaha? Berusaha bikin kamu tambah sengsara iya. Sejak kamu nikah sama dia, hidup kamu makin susah. Dia gak punya kerjaan tetap, gak bisa kasih kamu keturunan. Apa gunanya perempuan kayak gitu? Kalimat terakhir itu seperti belati yang menusuk hati Aisyah berkali-kali. Napasnya tercekat. Ia menoleh, menatap wajah Fajar yang juga tampak kaget. Sulastri sudah menyinggung soal yang paling menyakitkan bagi mereka berdua. Kehadiran seorang anak yang hingga kini belum juga Allah titipkan. Air mata Aisyah jatuh begitu saja. Ia buru-buru masuk ke kamar, tak ingin orang lain melihatnya rapuh. Di balik pintu kamar, ia terisak sekuat tenaga, membenamkan wajahnya ke bantal. Rasanya ia ingin pergi, lari dari rumah yang seharusnya jadi tempat nyaman, tapi justru jadi neraka baginya. Fajar mengetuk pintu, memanggil lirih. Sayang, buka, aku di sini. Ketika pintu dibuka, wajah Fajar terlihat begitu murung. Ia langsung memeluk Aisyah erat, seolah tak ingin istrinya hancur sendirian. Aku minta maaf. Aku nggak bisa jaga kamu dari ucapan ibu. Aku benci diriku sendiri karena nggak bisa bikin kamu bahagia. Aisyah menggeleng dengan air mata yang terus mengalir. Jangan salahkan dirimu, Mas. Aku yang salah, mungkin benar kata ibu, aku cuma nyusahin kamu. Jangan pernah bilang begitu. Fajar memegang kedua bahunya, menatap dalam ke matanya. Kamu adalah satu-satunya alasan aku kuat bertahan sampai hari ini. Tanpa kamu, aku mungkin sudah menyerah. Aku nggak peduli apa kata ibu. Aku cuma peduli sama kamu. Pelukan mereka terasa hangat, namun di luar sana, kebencian Sulastri semakin membara. Ia tidak bisa menerima bahwa anaknya lebih memilih membela istrinya daripada mendengar nasihat seorang ibu. Beberapa hari kemudian, Sulastri semakin terang-terangan menunjukkan sikap bencinya. Ia sengaja tidak mau makan masakan Aisyah, menyuruh orang lain membersihkan rumah, bahkan menyindir tetangga bahwa Aisyah hanya numpang hidup. Setiap kalimatnya seperti racun yang disebar kemana-mana. Suatu sore, Aisyah yang baru pulang dari pasar mendengar percakapan Sulastri dengan salah satu tetangga. Kasihannya Fajar, punya istri kayak gitu. Cantik sih enggak, pintar juga enggak bisa kasih cucu lagi. Coba kalau dia nikah sama orang lain, pasti udah hidup enak sekarang. Aisyah berdiri kaku di balik pagar, keranjang sayur di tangannya hampir terlepas. Ia menunggu Sulastri selesai bicara, lalu masuk dengan senyum dipaksakan. Tapi hatinya sudah hancur berkeping-keping. Malam itu, ia kembali menangis dalam doa. Ya Allah, sampai kapan aku harus kuat? Sampai kapan aku bisa menahan hati ini? Fajar yang melihat istrinya terus terluka akhirnya mengambil keputusan. Aku nggak mau tinggal serumah lagi dengan ibu. Yah, katanya tegas pada Wiratama. Aku dan Aisyah butuh hidup sendiri. Namun Wiratama hanya menggeleng. Nak, kamu jangan gegabah. Ibumu sudah tua. Kalau kamu pergi, dia bisa sakit. Kamu harus sabar, Fajar. Fajar menggeram kesal. Sabar? Dari dulu aku sabar. Yah, tapi sabar itu ada batasnya. Aku nggak akan biarin istriku dihina terus-terusan. Keputusan Fajar membuat suasana rumah makin panas. Sulastri marah besar,
menuduh Aisyah telah menghasut anaknya. Ia melempar piring, berteriak, bahkan mengancam akan menghapus nama Fajar dari warisan keluarga. Tapi kali ini, Aisyah tidak hanya diam. Dengan suara bergetar, ia berdiri di depan Sulastri. "Ibu, aku tahu ibu nggak pernah suka sama aku. Aku tahu di mata ibu aku cuma beban. Tapi tolong, jangan sakiti hati suamiku. Kalau memang aku yang salah, aku rela pergi. Tapi jangan buat Fajar harus terus memilih antara aku atau ibu. Aku nggak mau dia jadi korban." Kata-kata itu membuat ruangan hening seketika. Bahkan Fajar sendiri terkejut dengan keberanian istrinya. Tapi Sulastri tetap tak bergeming. "Kamu pikir kamu mulia dengan ucapan itu? Tidak. Aisyah, kamu itu cuma tamu yang kebetulan ada di rumah ini. Dan tamu yang gak tahu diri sebaiknya pergi." Aisyah menunduk, menahan sakit yang luar biasa. Malam itu ia dan Fajar duduk berdua di kamar, saling menggenggam tangan. Hubungan mereka dengan Sulastri benar-benar retak. Tidak ada lagi rasa hormat. Yang tersisa hanya luka dan jurang yang semakin lebar. Aisyah sadar, ia tak bisa selamanya diam. Suatu hari nanti, ia harus berdiri untuk dirinya sendiri. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya bukan perempuan lemah, seperti yang selalu dikatakan mertuanya. Dan saat itu tiba, semua akan berubah. Hari itu matahari sudah tinggi ketika Aisyah duduk di meja makan, menyiapkan sarapan untuk Fajar. Suaminya sudah berangkat lebih dulu, ada rapat penting di kantor. Rumah itu terasa sunyi, hanya ada suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Di ruang tengah, Sulastri sibuk menelpon seseorang. Suaranya terdengar keras, penuh perintah. "Ya, transfer aja sekarang. Nanti uangnya ibu ambil di ATM." Ucapnya lantang, membuat Aisyah yang sedang mencuci piring bisa mendengar jelas. Sejenak, Aisyah menatap kosong ke arah air yang mengalir. Kata-kata itu membuat hatinya tercekat. Sulastri selalu bicara seakan-akan ia yang paling berkuasa dalam hal keuangan. Padahal selama ini, semua yang berkaitan dengan tabungan dan belanja rumah justru Aisyah yang mengurus. Bahkan, kartu ATM yang sering dipakai Sulastri pun sebenarnya ada di tangannya. Fajar yang menitipkan, karena tahu betapa boros ibunya dalam mengelola uang. Sementara Aisyah berusaha keras mengatur pengeluaran agar rumah tetap berjalan, Sulastri malah dengan enteng memakai uang itu untuk belanja barang-barang yang tak perlu, atau sekadar pamer di hadapan saudara-saudaranya. Aisyah sudah berkali-kali menahan diri, tak pernah mengungkit, meski seringkali isi rekening hampir habis tanpa sepengetahuannya. Siang itu, setelah semua pekerjaan rumah beres, Aisyah duduk di kamar. Ia membuka dompet kecilnya, mengeluarkan kartu ATM berwarna biru itu. Jemarinya bergetar menyentuh permukaannya. Begitu banyak kenangan dan beban melekat di kartu kecil itu. Uang yang tersimpan di sana sebagian besar dari hasil kerja keras Fajar. Namun di mata Sulastri, semua itu dianggap sebagai miliknya, seolah-olah Fajar hanya mesin pencetak uang untuk memenuhi keinginannya. Aisyah menghela napas panjang. Ingatannya kembali pada malam pesta itu, ketika Sulastri mengusirnya di depan semua orang, menyebutnya tak berguna, hanya menyusahkan suami. Perihnya masih begitu nyata. Lalu, beberapa hari kemudian, ia kembali mendengar Sulastri menjelek-jelekannya di depan tetangga. Rasanya harga dirinya sudah habis diinjak-injak. Dalam hatinya, Aisyah berbisik, "Kalau selama ini ibu merasa paling berkuasa karena uang, mungkin sudah saatnya ibu merasakan bagaimana rasanya tidak punya kuasa sedikit pun." Keesokan harinya, ketika Fajar pulang kerja lebih cepat, Aisyah memberanikan diri untuk berbicara. "Mas," panggilnya pelan sambil menyiapkan teh manis hangat. "HM." Fajar menoleh, duduk di kursi dengan wajah lelah. "Aku kepikiran, soal uang yang selalu ibu pakai. Aku takut kalau terus-terusan begini, kita yang susah. Tabungan kita bisa habis. Mas, boleh nggak? Aku yang kelola semuanya." Fajar terdiam sejenak. Ia menatap istrinya dalam-dalam, seakan mencoba membaca isi hati Aisyah. "Kamu merasa ibu terlalu boros, ya?" tanyanya hati-hati. Aisyah mengangguk pelan. "Aku nggak bermaksud kurang ajar sama ibu. Tapi aku nggak kuat lagi, Mas. Selama ini aku diam, aku sabar. Tapi ibu selalu hina aku. Padahal aku yang jungkir balik ngurus rumah, ngatur uang. Rasanya nggak adil. Aku ingin ibu tahu kalau hidup itu nggak semudah tinggal pakai kartu ATM." Fajar menarik napas panjang,
lalu meraih tangan istrinya. Aku ngerti, sayang. Aku tahu kamu yang paling capek. Kalau itu bisa bikin kamu tenang, lakukan saja. Aku percaya sama kamu. Dari restu itulah, Aisyah menemukan keberanian. Malam itu juga, ia menghubungi bank untuk melaporkan kartu ATM tersebut. Ia meminta pemblokiran sementara, dengan alasan keamanan. Suaranya tenang saat berbicara dengan petugas, tapi hatinya berdegup kencang. Begitu panggilan ditutup, ia menatap kartu yang kini tak lagi berfungsi itu dengan perasaan campur aduk. Lega, tapi juga takut. Hari pertama berjalan biasa. Sulastri tidak menyadari apa-apa. Namun esoknya, ketika ia pergi ke ATM untuk menarik uang, dunia seakan runtuh baginya. Beberapa kali ia memasukkan kartu, namun layar hanya menunjukkan pesan penolakan. Wajahnya berubah panik. Begitu pulang ke rumah, ia langsung berteriak dari pintu. Aisyah, ini gimana ceritanya kartu ATM ibu nggak bisa dipakai? Aisyah yang sedang menyapu lantai terhenti, menegakkan tubuhnya. Wajahnya pucat, tapi kali ini ia tak ingin mundur. Kartu itu sudah aku bekukan, Bu. Apa? Sulastri hampir menjatuhkan tasnya. Kamu berani-beraninya membekukan kartu ibu? Siapa kamu? Hah? Kamu itu cuma menantu, bukan siapa-siapa. Dengan suara bergetar, Aisyah menjawab, justru karena aku menantu, aku yang paling tahu bagaimana sulitnya ngatur uang untuk rumah ini. Ibu pikir uang itu nggak ada batasnya? Ibu pakai seenaknya. Sementara aku yang pusing mikirin bayar listrik, bayar belanja dapur, semua kebutuhan rumah. Aku nggak tahan lagi, Bu. Sulastri melotot. Wajahnya merah padam. Kamu keterlaluan, Aisyah. Berarti benar kata ibu, kamu itu nggak berguna, malah bikin susah. Berani-beraninya ngatur uang keluarga ini. Tapi kali ini, Aisyah tidak mundur. Tangannya yang biasanya gemetar kini mengepal erat. Kalau ibu bilang aku nggak berguna, kenapa ibu masih pakai uang yang aku kelola? Kalau aku beban, kenapa ibu masih menikmati hasil kerja keras suamiku, yang aku jaga tiap rupiahnya? Ibu salah besar kalau mengira aku diam berarti lemah. Aku diam karena menghormati. Tapi jangan kira aku nggak bisa melawan. Suasana rumah mendadak hening. Wiratama yang baru pulang menatap dari pintu, wajahnya kaget melihat pertengkaran itu. Fajar pun masuk dengan wajah panik, berusaha menengahi. Bu, Aisyah benar, kata Fajar, mencoba menahan ibunya. Sudah cukup selama ini ibu sakiti dia dengan kata-kata. Sekarang jangan salahkan kalau dia ambil langkah tegas. Kalau terus begini, rumah tangga kami nggak akan pernah tenang. Namun Sulastri tidak bisa menerima. Ia meronta, menuding Aisyah dengan telunjuk bergetar. Kamu perempuan kurang ajar. Kamu yang merusak anakku. Gara-gara kamu, dia berani melawan ibunya sendiri. Aku menyesal, Fajar. Kenapa kamu nikah sama dia? Kata-kata itu menusuk. Tapi kali ini Aisyah menatap balik tanpa gentar. Ia sudah terlalu sering disakiti. Air matanya jatuh, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia berani menegakkan kepala. Kalau ibu benar-benar menyesal aku ada di hidup Fajar, aku bisa pergi. Tapi ingat, Bu, kalau aku pergi dengan harga diriku. Dan jangan salahkan kalau Fajar ikut bersama aku. Karena aku tahu, di hatinya, aku bukan beban. Aku adalah bagian dari hidupnya. Suara Aisyah bergetar, namun tegas. Fajar langsung menggenggam bahu istrinya, menatap ibunya dengan mata yang tak kalah tajam. Aku sudah dewasa, Bu. Jangan paksa aku terus memilih. Kalau aku harus memilih, aku pilih Aisyah. Ruangan itu menjadi sunyi. Sulastri terpaku, matanya berkaca-kaca, antara marah, sakit hati, dan tak percaya bahwa anak kesayangannya lebih memilih istrinya daripada dirinya. Wiratama hanya bisa duduk, menunduk, seakan tidak berani ikut bicara. Malam itu, untuk pertama kalinya, Aisyah merasa dirinya tidak lagi sekadar menantu yang bisa diinjak-injak. Ia tahu, tindakannya akan membawa konsekuensi besar. Tapi setidaknya, ia sudah berdiri untuk dirinya sendiri. Dan dari sinilah, pertarungan yang lebih besar akan dimulai. Malam itu udara begitu pengap di rumah. Lampu ruang tamu menyala temaram, meninggalkan bayangan panjang di dinding.
Aisyah duduk di tepi ranjang, wajahnya murung, jemari meremas kain mukena yang masih ia kenakan usai sholat Isya. Fajar berada di sisinya, memegang tangan istrinya yang dingin. Sayang, aku tahu ini berat buat kamu, bisik Fajar, menatap mata Aisyah yang berkaca-kaca. Tapi aku bangga kamu berani. Selama ini kamu selalu diam, selalu sabar. Dan sekarang, kamu sudah tunjukkan kalau kamu bukan perempuan lemah. Aisyah menarik napas panjang. Suaranya bergetar. Aku nggak pernah ingin melawan, Mas. Aku cuma pengen dihargai. Tapi ibu, dia nggak pernah berhenti ngerendahin aku. Aku sudah terlalu lama menelan semua sakitnya sendirian. Fajar mengangguk pelan, wajahnya ikut menegang. Besok aku yang bicara sama ibu. Aku nggak mau kamu terus-terusan jadi sasaran. Kalau ibu marah, biar aku yang hadapi. Namun takdir selalu lebih cepat. Belum sempat Fajar menyiapkan diri, Sulastri sudah lebih dulu menyerang. Pagi harinya, suara teriakan terdengar dari ruang tengah. Aisyah, keluar kamu. Aku mau bicara. Aisyah menelan ludah, lalu keluar dengan langkah berat. Sulastri berdiri di sana, wajahnya merah padam. Tangannya menggenggam dompet kosong. Berani-beraninya kamu blokir kartu ATM ibu. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Aisyah berdiri tegak, meski lututnya bergetar. Aku lakukan itu karena aku nggak tahan lagi, Bu. Uang itu hasil kerja keras Fajar. Aku yang ngatur supaya rumah ini tetap jalan. Kalau terus-terusan ibu pakai tanpa mikirin kebutuhan lain, apa ibu nggak kasihan sama anak sendiri? Kasihan? Sulastri mendengus. Kamu itu yang bikin Fajar susah. Sejak nikah sama kamu, hidupnya makin berat. Kamu nggak bisa kasih keturunan, nggak kerja, cuma bisa ngabisin uang, dan sekarang malah berani ngatur aku. Dasar perempuan tak tahu diri. Ucapan itu menusuk hati Aisyah berkali-kali, tapi kali ini ia tak lagi menunduk. Dengan suara bergetar namun tegas, ia menjawab, Ibu salah. Aku bukan nggak kerja. Mungkin aku nggak kerja di kantor, tapi setiap hari aku kerja ngurus rumah ini, ngurus makan, bersih-bersih, semuanya. Kalau aku pergi, siapa yang akan lakukan itu? Apa ibu bisa? Sulastri terperanjat, tak percaya menantunya berani membalas kata-katanya. Kurang ajar. Kamu sudah kelewatan, Aisyah. Saat itu Fajar masuk, wajahnya tegang. Cukup, Bu. Suaranya lantang. Aku yang kasih izin Aisyah bekukan kartu itu. Kalau ibu mau marah, marah sama aku. Jangan salahin dia terus. Sulastri menoleh, matanya membelalak. Fajar, kamu tega? Kamu malah dukung dia melawan ibumu sendiri? Ibu yang keterlaluan. Fajar balas meninggi. Kenapa ibu nggak pernah lihat pengorbanan Aisyah? Dia yang selalu jaga rumah, jaga aku, jaga semuanya. Tanpa dia, mungkin aku sudah hancur. Ibu nggak tahu apa-apa, tapi gampang sekali menyalahkan. Suasana rumah semakin panas. Wiratama yang duduk di kursi hanya menutup wajahnya dengan tangan, enggan ikut campur. Sulastri menangis terisak, tapi tangisnya bercampur dengan amarah. Jadi benar kata orang. Kamu sudah dibutakan oleh perempuan ini. Kamu rela lawan ibumu sendiri demi dia. Aisyah melangkah maju, air mata jatuh di pipinya. Aku nggak pernah mau Fajar lawan ibu. Aku nggak pernah minta itu. Tapi ibu yang selalu paksa dia memilih. Aku hanya ingin hidup tenang, Bu. Kalau keberadaanku cuma bikin ibu sakit hati, aku bisa pergi. Aku bisa tinggalkan rumah ini. Fajar langsung menoleh cepat. Wajahnya pucat. Jangan bilang begitu, sayang. Kamu nggak akan kemana-mana. Aku yang akan pergi sama kamu kalau ibu tetap nggak mau terima. Kata-kata itu membuat Sulastri seperti ditikam. Ia terdiam, wajahnya memucat. Ia tak menyangka anak yang ia besarkan dengan penuh kasih justru tega mengucapkan hal itu. Fajar. Suaranya bergetar. Kamu benar-benar mau ninggalin ibu demi perempuan ini? Fajar menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku sayang sama ibu. Tapi aku juga sayang sama istriku. Jangan paksa aku untuk memilih. Karena kalau harus memilih, aku akan pilih dia. Aku suaminya. Tugas aku jaga dia,
Bukan biarin orang lain hancurin dia meski itu ibu sendiri. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Aisyah terisak di samping suaminya. Sementara Sulastri terduduk lemas di kursi. Wiratama hanya bisa menghela napas panjang, menatap semua dengan pandangan kosong. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah drastis. Sulastri tak lagi bisa dengan leluasa menguasai uang seperti dulu. Kartu ATM itu tetap dibekukan, dan Fajar membuat rekening baru yang hanya ia dan Aisyah yang tahu. Setiap kali Sulastri butuh, ia harus meminta dengan alasan jelas, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sulastri merasa kekuasaannya direnggut. Ia jadi sering murung, marah kecil, bahkan sakit-sakitan. Namun di balik itu, Aisyah merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi merasa sepenuhnya terinjak. Ia tahu konsekuensinya. Sulastri akan semakin membencinya. Tapi ia juga tahu, harga dirinya jauh lebih penting daripada sekadar status sebagai menantu yang patuh. Malam-malam berikutnya Aisyah sering termenung di balkon rumah. Angin malam membelai rambutnya, sementara pikirannya melayang jauh. Ia bertanya-tanya, sampai kapan konflik ini akan berlangsung. Ia takut jika kebenciannya dengan Sulastri akan merusak segalanya, termasuk pernikahannya dengan Fajar. Namun di sisi lain, ada secercah rasa puas dalam dirinya. Ia akhirnya berani berkata, "Tidak," setelah sekian lama menahan diri. Ia tahu jalannya masih panjang. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih kuat. Dan di dalam hati kecilnya, Aisyah berbisik, "Mulai sekarang, aku yang tentukan bagaimana aku diperlakukan. Aku bukan boneka. Aku bukan beban. Aku adalah istri. Aku adalah perempuan, dan aku berhak dihargai." Malam semakin larut, dan Aisyah memeluk dirinya sendiri erat-erat. Air matanya masih mengalir. Tapi kali ini bukan hanya tangisan luka, ada juga keteguhan di dalamnya. Keteguhan untuk bertahan, melawan, dan membuktikan bahwa dirinya jauh lebih berharga daripada yang selama ini dilihat oleh mertuanya. Hujan turun deras malam itu, mengetuk genting rumah seperti genderang yang tak pernah berhenti. Aisyah duduk di ruang tamu dengan wajah pucat, matanya sembab karena menangis terlalu lama. Hatinya terasa berat, seolah-olah ada batu besar yang menindih dadanya. Ia baru saja mendengar kabar bahwa Sulastri, mertuanya, jatuh sakit. Bukan sakit ringan, tapi cukup parah hingga harus dirawat di rumah sakit. Kabar itu datang dari Ratna. Bukan dengan nada penuh belas kasih, melainkan dengan sindiran yang menusuk. "Kalau kamu memang menantu yang baik, seharusnya kamu yang pertama datang ke rumah sakit. Jangan cuma bisa diam dan menyusahkan kakakku. Mama butuh perhatian, bukan dinginnya sikap kamu," ucap Ratna dingin di telepon. Kata-kata itu menghantam Aisyah, membuatnya semakin rapuh. Ia tahu, bagaimanapun juga, Sulastri tetaplah ibu dari suaminya, Fajar. Dan ia sadar, sebesar apapun sakit hati yang ia tanggung, sebagai menantu tetap ada kewajiban untuk menghormati. Namun luka yang ia terima selama ini terlalu dalam. Bayangan saat ia diusir di pesta keluarga kembali menghantam pikirannya. Kata-kata hinaan itu masih jelas terdengar, masih segar di ingatannya, membuat dadanya sesak. Fajar pulang dengan wajah muram. Bajunya basah kuyup terkena hujan, rambutnya meneteskan air, tapi tatapan matanya jelas menunjukkan kegelisahan. "Yah, Mama dirawat. Kata dokter kondisinya belum stabil. Aku ingin besok pagi kita sama-sama menjenguk," ucapnya lirih, seolah sedang meraba-raba hati istrinya. Aisyah menunduk, jemarinya meremas kain gamis yang ia kenakan. Ia ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia tidak sanggup bertemu dengan wanita yang selama ini merendahkannya. Tapi melihat wajah Fajar, ia tahu suaminya sedang berada di posisi sulit. Antara istri dan ibunya, Fajar seringkali terjepit, dan kali ini Aisyah tak ingin menambah beban. "Baik," jawab Aisyah pelan, meski hatinya menjerit. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur. Matanya memandang langit-langit kamar, sementara hujan di luar terus bergemuruh. Ia teringat masa-masa awal pernikahannya, saat ia masih mencoba meraih hati mertuanya. Membawakan makanan, membantu pekerjaan rumah, bahkan merelakan tabungannya demi biaya pengobatan adik iparnya. Tapi semua itu seperti sia-sia. Yang ia dapatkan hanyalah cemooh, hinaan, dan perlakuan dingin. Keesokan paginya,
Mereka berangkat ke rumah sakit. Aroma antiseptik menusuk hidung, membuat suasana semakin dingin. Fajar menggenggam tangan istrinya, seolah memberi kekuatan. Ketika pintu kamar pasien terbuka, Aisyah melihat sosok Sulastri yang terbaring lemah di ranjang, dengan selang infus di tangannya. Wajahnya tampak pucat, tapi tatapan matanya tetap tajam saat melihat Aisyah. "Mama," Fajar mendekat, mencium tangan ibunya dengan penuh hormat. Sulastri tersenyum tipis pada putranya, lalu melirik ke arah Aisyah. Tatapan itu membuat Aisyah ingin segera pergi. Ada dingin yang menyusup dari mata itu, dingin yang sama seperti dulu, ketika ia diusir di hadapan keluarga besar. "Kenapa kamu bawa dia?" Suara Sulastri serak, tapi penuh ketidaksetujuan. Fajar menelan ludah. "Ma, dia istriku. Wajar kalau dia ikut menemani. Dia peduli sama Mama." Sulatri mendengus pelan, lalu memalingkan wajahnya. "Aku tidak butuh orang asing berpura-pura peduli. Kalau dia benar-benar peduli, dari dulu dia tidak akan jadi beban." Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantung Aisyah. Ia menunduk dalam, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Rasanya seluruh tubuhnya gemetar, ingin segera pergi dari ruangan itu. Tapi tangan Fajar menggenggamnya erat, memberi isyarat agar ia bertahan. Sepanjang waktu di rumah sakit, Aisyah hanya duduk diam di sudut ruangan, sementara Ratna mondar-mandir dengan wajah penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan bahwa dialah anak yang paling peduli. Sesekali, Ratna melirik sinis ke arah Aisyah, membuat suasana semakin tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, kondisi Sulastri membaik. Namun hubungan antara Aisyah dan mertuanya tetap membeku. Hingga suatu malam, Fajar pulang dengan wajah muram lagi. "Yah, Mama minta sesuatu," katanya. "Kartu ATM yang kamu bekukan itu harus kamu aktifkan lagi. Dia butuh untuk biaya perawatan dan kebutuhan lainnya," ucap Fajar, hati-hati menyampaikan. Aisyah tertegun. Ia tahu benar kartu ATM itu. Uang di dalamnya bukan sekadar milik mertua, melainkan juga hasil jeripayah Fajar yang selama ini dipakai untuk menutupi berbagai kebutuhan keluarga besar, bahkan seringkali tanpa memikirkan kehidupan rumah tangganya sendiri. Membekukan kartu itu adalah satu-satunya cara Aisyah menjaga agar keluarganya bisa tetap bertahan, agar mereka punya tabungan dan tidak terus-menerus terjebak dalam jeratan kebutuhan mertua yang tak ada habisnya. "Fajar, aku tidak bisa," suara Aisyah bergetar. "Kalau aku aktifkan lagi, kita akan kembali ke titik awal. Semua jerih payahmu hanya akan habis untuk mereka. Kita akan terus jadi korban." Fajar menatap istrinya, matanya penuh dilema. "Tapi yah, itu Mama. Bagaimanapun juga, aku nggak bisa diam saja. Aku anak laki-lakinya." Air mata Aisyah akhirnya jatuh. "Dan aku istrimu, Jar. Aku yang akan selalu ada mendampingimu, di saat orang lain meninggalkanmu. Aku yang mengatur rumah, mengurus kebutuhanmu, berjuang bersamamu. Kenapa aku harus terus dianggap tidak berguna? Sementara semua keringatmu habis untuk orang yang tidak pernah menghargai kita." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang kembali menggema, seperti mengulang malam-malam penuh luka. Fajar terdiam, hatinya berkecamuk. Ia tahu Aisyah benar, tapi rasa bakti pada ibunya membuatnya sulit mengambil keputusan. Aisyah menatapnya dengan tatapan penuh luka, lalu berkata dengan suara lirih tapi tegas, "Aku sudah terlalu banyak menahan sakit, Jar. Kalau kamu tetap memaksaku untuk membuka kartu itu, mungkin aku harus memikirkan ulang semua ini. Aku tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang mertua yang menganggapku sampah." Kata-kata itu membuat Fajar terhenyak. Ia melihat betapa rapuhnya hati Aisyah, betapa dalam luka yang ia tanggung selama ini. Untuk pertama kalinya, Fajar benar-benar menyadari bahwa istrinya bisa saja pergi jika ia tak segera menentukan sikap. Malam itu, Fajar duduk sendirian di ruang tamu setelah Aisyah tertidur. Pandangannya kosong, pikirannya penuh dengan bayangan masa lalu dan masa depan. Antara cinta kepada ibu dan cintanya kepada istri, ia harus memilih jalan yang tidak akan menghancurkan segalanya. Pagi itu matahari terasa berat naik ke langit. Udara tidak benar-benar sejuk meskipun embun masih menempel di dedaunan. Aisyah duduk di teras rumah, memeluk lututnya sendiri. Semalaman ia menangis, memikirkan kata-kata terakhirnya pada Fajar. Ia tak pernah menyangka bisa mengatakan hal sekeras itu.
mengancam untuk memikirkan ulang rumah tangganya. Tapi luka yang ia tanggung memang sudah terlalu lama mengendap. Seperti luka yang dipaksa menutup tanpa pernah benar-benar diobati. Suara pintu terbuka dari dalam rumah. Fajar muncul dengan wajah lelah. Rambutnya acak-acakan, tanda bahwa ia pun semalaman tak bisa tidur. Ia mendekat, duduk di samping Aisyah tanpa berkata apa-apa. Hanya desah napasnya yang terdengar, berat dan penuh beban. Yah, suara Fajar serak. Aku sudah pikirkan semua. Tentang Mama. Tentang kamu. Tentang kita. Aisyah menoleh, menatap wajah suaminya. Ada gurat lelah yang nyata di sana, tapi juga ada tekad yang mulai mengeras. Aku tahu aku anak laki-laki. Aku tahu bakti ke orang tua itu penting. Tapi aku juga sadar, kalau aku terus begini, aku akan kehilangan kamu. Dan aku nggak sanggup bayangin itu. Air mata Aisyah kembali menetes. Suaminya, yang selama ini terlalu sering terjepit, akhirnya berani mengatakan sesuatu yang selama ini ia harapkan. Fajar menggenggam tangan Aisyah dengan erat, seakan takut istrinya akan pergi jika ia sedikit saja melepaskan. Aku nggak akan paksa kamu buka kartu itu lagi, ucapnya tegas. Aku akan hadapi Mama sendiri. Aku akan jelaskan ke beliau kalau hidup kita juga penting. Kalau kita juga butuh berdiri di atas kaki sendiri. Aku akan lindungi kamu, yah? Aku janji. Aisyah terisak. Semua beban yang ia pendam seperti sedikit terangkat. Bukan berarti masalah selesai. Tapi setidaknya ia tahu, kali ini suaminya berdiri di sisinya. Hari itu juga, Fajar mengajak Aisyah ke rumah sakit. Bukan hanya untuk menjenguk, tapi juga untuk bicara langsung dengan ibunya. Perjalanan menuju sana penuh ketegangan. Aisyah memeluk dirinya sendiri. Mencoba menguatkan hati. Fajar menggenggam setir erat-erat, pandangannya lurus ke depan. Saat mereka tiba, Ratna sudah ada di sana. Seperti biasa, kakak iparnya itu langsung menyindir. Wah, akhirnya menantu yang katanya sibuk datang juga. Jangan-jangan takut ya dibilang gak peduli? Ucapnya sambil melirik tajam. Aisyah hampir saja menjawab, tapi Fajar lebih dulu menatap Ratna dingin. Cukup, Ratna. Aku nggak mau ada sindiran lagi. Aku kesini bukan untuk ribut. Ratna terdiam, terkejut dengan ketegasan adiknya. Ia hanya mendengus dan memilih keluar ruangan. Di dalam kamar, Sulastri masih terbaring lemah. Namun ketika melihat Aisyah, matanya menyipit penuh ketidaksenangan. Kenapa kamu bawa dia lagi? Tanyanya dengan suara serak, meski nadanya masih keras. Fajar maju, duduk di samping ibunya. Ma. Aku mau bicara. Tolong dengarkan aku, sekali ini saja. Sulastri terdiam. Hanya suara monitor detak jantung yang terdengar di ruangan. Fajar menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Sejak aku menikah dengan Aisyah, aku tahu dia bukan menantu yang Mama harapkan. Tapi dia istriku, Ma. Dia yang selalu ada di sampingku. Dia yang mengatur rumah, menjaga aku, bahkan rela disalahkan berkali-kali tanpa pernah melawan. Mama mungkin gak pernah lihat, tapi aku lihat semuanya. Dan aku gak bisa biarkan Mama terus menyakitinya. Sulastri membuka mulut, tapi Fajar melanjutkan dengan cepat. Ma, aku anak Mama. Aku tetap akan berbakti. Tapi aku juga suami Aisyah. Aku punya tanggung jawab untuk melindungi keluargaku sendiri. Jadi mulai sekarang, jangan paksa aku memilih. Karena kalau aku harus memilih, aku akan tetap pilih dia. Kalimat terakhir itu mengguncang ruangan. Aisyah menutup mulutnya, terisak pelan. Ia tak pernah mendengar Fajar setegas itu sebelumnya. Wajah Sulastri memerah. Entah karena marah atau tersentuh, tapi jelas matanya berkaca-kaca. Fajar. Suara Sulastri bergetar. Kamu tega bicara begitu ke ibumu sendiri? Aku nggak tega, Ma, jawab Fajar lirih. Tapi lebih nggak tega lagi kalau harus kehilangan istriku hanya karena aku terlalu takut melawan. Aku sayang Mama, tapi aku juga sayang dia. Aku ingin Mama bisa lihat dia dari mataku. Dia bukan beban. Dia justru penopangku. Keheningan panjang menyelimuti kamar itu. Aisyah menunduk. Air matanya jatuh satu persatu. Ia tak pernah bermimpi suaminya akan berkata sejujur itu di depan mertuanya. Sulastri menutup mata, menarik napas panjang. Wajahnya menegang,
lalu pelan-pelan melembut. Selama ini aku cuma takut kehilangan kamu, Jar, ucapnya lirih. Aku takut kalau kamu terlalu sibuk sama istrimu. Aku nggak ada lagi tempat di hatimu. Kata-kata itu mengejutkan Fajar dan Aisyah. Ternyata, di balik semua ketegasan dan kata-kata kasarnya, ada ketakutan seorang ibu yang tak ingin kehilangan anaknya. Fajar menggenggam tangan ibunya. "Ma, kamu nggak akan pernah kehilangan aku. Aku tetap anak mama. Tapi biarkan aku juga jadi suami untuk istriku. Berikan aku restu, biarkan aku membangun keluargaku tanpa harus meninggalkan mama." Aisyah akhirnya memberanikan diri maju. Suaranya masih gemetar, tapi penuh kejujuran. "Bu, aku tahu mungkin aku belum bisa jadi menantu yang mama banggakan. Tapi aku sungguh ingin dicintai, bukan dibenci. Aku ingin melayani, bukan dianggap menyusahkan. Tolong beri aku kesempatan, Bu. Aku janji aku akan tetap berbakti, selama mama mau terima aku apa adanya." Tangis yang ia tahan akhirnya pecah. Aisyah menutup wajahnya, tak mampu lagi menahan emosi yang bertahun-tahun ia simpan. Sulastri menatap menantunya lama, lalu matanya ikut berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ada retakan di dinding kebencian yang selama ini ia bangun. Perlahan, ia mengulurkan tangannya yang lemah, menyentuh bahu Aisyah. "Kalau begitu, buktikanlah, Nak. Buktikan kalau kamu memang pantas jadi bagian keluarga ini." Aisyah terisak, tapi ia mengangguk. Sentuhan itu kecil, sederhana, tapi bagi Aisyah terasa seperti pintu yang selama ini terkunci rapat akhirnya mulai terbuka. Hari-hari berikutnya berjalan dengan lebih tenang. Sulastri masih belum sepenuhnya berubah. Kadang masih menggerutu, tapi nada bencinya perlahan berkurang. Ratna jelas tak senang dengan perubahan itu. Namun Fajar lebih sigap menegur jika kakaknya mulai melontarkan sindiran. Bagas, adik ipar yang diam saja selama ini, akhirnya memberanikan diri meminta maaf pada Aisyah karena tak pernah membelanya. Dan soal kartu ATM, Fajar menegaskan bahwa uang itu akan dikelola untuk keluarga kecilnya bersama Aisyah. Ia tetap membantu ibunya, tapi dengan porsi yang adil, tanpa mengorbankan rumah tangganya sendiri. Beberapa bulan kemudian, saat kondisi Sulastri mulai membaik, ia memanggil Aisyah secara pribadi. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kamu memang keras kepala. Tapi aku lihat, kamu bertahan di samping anakku meski aku sakiti berkali-kali. Mungkin aku yang salah. Aku terlalu takut kehilangan, sampai lupa caranya menerima." Aisyah hanya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Itu bukan pengakuan sempurna, tapi cukup untuk menghapus sedikit demi sedikit luka yang selama ini ia simpan. Malam itu, ketika hanya ada mereka berdua di kamar, Fajar memeluk Aisyah dari belakang. "Terima kasih sudah bertahan, Yah. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak pernah berani melawan. Kamu bukan beban. Kamu adalah kekuatanku." Aisyah menutup matanya, membiarkan air mata bahagia mengalir. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dihargai. Semua luka, semua air mata, akhirnya terbayar dengan keberanian suaminya untuk memilih. Dan dalam hati kecilnya, Aisyah tahu, badai rumah tangga mereka belum tentu berakhir. Tapi setidaknya sekarang mereka berdiri di sisi yang sama, melawan dunia bersama-sama.